Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Ilahran Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa jarati bismillahirrahmanirrahim awliya wa syuhada wa salihin wa la'immatir rasyidin thumma ila arwah wali walidina wa li ajdadina wa jadal jami' masyayikhina wa mu'allimina wa asajina jirana samina gharabatina wa li jami'il muslimin wa muslimat wal mu'minin wa khususan ila ruh Imam Ghazali wilaruh Syekh Abdul Samad Al-Palimbani wilaruh Ahmad bin Zamzam wa usuli mabhurihim anallahu samrahu yawliyallahu jana fa'ana bi asrarihim anwarihim wa alam nafat bidil akhirah bisirin nabi walin nabi bisiri suratul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidamukillah wa ala sahbihi wa mawalah wa la hawla la quwwata illa billah amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di tempat ini dengan niat pertama menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dilanjutkan dengan ta'lim atau belajar atau menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam majelis ini dan mudah-mudahan apa-apa yang kita niatkan berkah kita berkumpul di sini terutama niat dunia dan akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan taklim kita, muzakarah kita atau mutalaah kita, yaitu halaman 12. Halaman 12 baris keempat dari bawah. Baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala, qala muallifu rahimallahu ta'ala, wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fi darin amin ya rabbal alamin. Dan kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala pada permulaan kitab Bidayatul Hidayah, in kunta taqsidu bi talibil ilmil munafasah ayil mughalabat wal mubahat ayil mufakharah والتقدم على الأرقان
واستمالة وجود الناس إليك وجمع خطام الدنيا وجمعت خطام الدنيا فأنت ساعي في هدم دينك وإهلاك نفسك وبئ آخرتك بدنياك فصفقتك خاسرة وتجارتك باهرة ومعلمك معين لك على إسيانك وشريك لك في خسرانك وهو كبائع السيف من فقات إطارك ومن عانى على معصية walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Artinya, maka ketahui olehmu bahwasanya jika engkau kehendaki dengan menuntut ilmu itu akan bersedap-sedap, artinya nyaman-nyaman, enak-enak, berenak-enak dan bermegah-megah, dan terdahulu atas orang yang sama-samamu, dan siapa cenderung muka manusia kepadamu dan menghimpunkan kekayaan dunia, niscaya engkau mengusahai pada meruntuhkan akan agamamu dan membinasakan dirimu, dan engkau telah menjual akhiratmu dengan duniamu. Maka perjualanmu, itu perjualanmu, maka perjualanmu itu rugi dan perniagaanmu itu tidak laku, dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong bagimu atas maksiat dan menyengutui, ya kah? Ia akan dikau di dalam kerugianmu, dan yaitu seperti menjual pedang kepada orang yang merampas di jalan, merampok nih. Dan yang demikian itu adalah perbuatan maksiat. Dan barang siapa menolong akan seseorang atas berbuat maksiat, dan jikalau setengah perkataan sekalipun, maka adalah ia jadi mengikuti di dalamnya. Ini bahasanya susah dicerna, bahasa kitab seperti ini. Nah, artinya begini, ketika kita menuntut ilmu, hampir merata dalam menuntut ilmu susah payah, iyalah. Jarang orang nuntut ilmu tuh nyaman-nyaman, jarang. Pasti kebanyakannya susah payah. Apalagi kayak bagian ikam nih kuliah, iyalah. Jauh dari orang tua, mengkos lagi. Nah, yang pertama terpisah dengan orang tua, kuliah. Niatnya apa kuliah? Nuntut ilmu. Yang kedua, hidup sendirian, di kos sendirian. Ada yang berdua. Yang dulu di rumah makan, tinggal makan, ya sekarang terpisah, makan pesan. Karena ada ya pesan makanan tadi dah, ya lah. Tapi itu lihat, ketika kita nuntut ilmu susah, ya ada susah. Jarang orang nuntut ilmu tuh benyaman-nyaman, jarang.
kecuali orangnya sugih banar baru iyalah. Nah, dan juga kita ketika menuntut ilmu tidak bermegah-megah, seadanya apa adanya. Berarti dalam menuntut ilmu apa adanya. Nah, tapi pasang niat baik-baik. Ketika menuntut ilmu dalam sini pasang niat baik-baik. Jangan sampai ketika menuntut ilmu niatnya apa? Aku kalau berhasil, aku kalau seperti ini. Untuk apa? Untuk mencari, bahasanya ini apa? Bahasanya ini mencari apa di mata manusia nih? Ya, itulah mencari ketenaran atau supaya dijadikan orang apa? Dikenal. Itu niatnya. Paling susah ketika menuntut ilmu itu meluruskan niat. Ya kalau dari awal tuh bagus sudah niat, bagus niat. Pertengahan, nah paling bahaya tuh akhir. Itu paling bahaya. Makanya yang dicari tuh husnul khotimahnya, itu yang susah. Kalau waktu awal semangat, nih kayak ini nih. Kita tuh majelis, ketika majelis itu baru buka atau belajar, ketika belajar itu baru mulai semangat atau apapun dalam hal dunia kah? Ketika memulai sesuatu semangat. Misalkan diadakan, dibuat lapangan voli, dibuat lapangan bulu tangkis, dibuat tenis meja, semangat. Ya kalau pertengahan kendor, kita tujuan nuntut ilmu, itu dunia tuh, itu dunia. Apalagi nuntut ilmu ini. Kalau awal semangat, nah pertengahannya yang paling bahaya tuh akhir. Makanya kata sebagian guru dalam menuntut ilmu kita nih, ini kitab nih, kitab yang kita pelajari ini pasti ada berkahnya. Di mana letak berkahnya itu, ujar guru, itu bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah itu karena tahu kita letaknya di mana. Makanya ketika menuntut ilmu jangan sampai ketinggalan. Siapa tahu keberkahannya tuh di awalnya kada dapatnya, atau keberkahannya tuh di pertengahannya atau di akhir. Nah itu kada tahu kita. Nah paling susah itu tadi apa? Meluruskan niat tadi. Itu menjaga niat itu paling susah. Ya kah? Paling susah. Nah, ketika ilmu itu sudah didapat, selanjutnya apa? Diamalkan. Ilmu itu didapat, diamalkan. Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon tidak ada buahnya. Itu semua di dunia ini apa-apa dengan ilmu.
memerlukan atau membutuhkan kehidupan dunia itu dengan ilmu. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia, ikan tuh hendak dunia, harus punya ilmu. Ya kah? Pasti itu masuk begawi kalau kada ada ilmunya kada terima orang. Mau ke sini ada ilmunya kada terima orang. Waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa hendak kehidupan akhirat dengan berilmu. Sembahyang itu nuju akhirat, ada ilmunya, belajar. Puasa. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki keduanya, dunia dan akhirat, maka hendaklah mempunyai ilmu, terutama ilmu yang bermanfaat. Lebih utama lagi ilmu akhirat atau ilmu agama, karena ilmu agama ini membawa kepada akhirat. Ketika kita belajar ilmu agama, dunia tuh mengikut. Tapi ketika kita belajar ilmu dunia, akhirat kada dipelajari, kada mau ngikut. Itu ujar ulama, ilmu itu hurufnya berapa? Ya. Ilmu hurufnya berapa? Bahasa Arab. Nah, ilmu itu hurufnya 3. Ain, lam, sama mim. Ilmu 3. Orang yang berilmu, mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmunya, dapat ketiga huruf ini. Yang pertama, huruf ilmu itu ain. Kata ulama, ain itu inayatullah, pertolongan Allah. Orang yang berilmu pasti ditolong Allah. Itu pasti ditolong Allah. Yang kedua, lam, lutfillah. Orang yang berilmu dapat lutfillah, kelembutan dari Allah. Buktinya kayak apa? Ini begini. Orang yang berilmu dengan orang yang kada berilmu ketika dapat musibah beda. Lihat. Orang yang berilmu ketika dapat musibah sabar menghadapi musibah. Tapi orang yang tidak berilmu ketika dapat musibah kalang kabut. Nah itu kada dapat kelembutan dari Allah. Nah yang ketiga ini, huruf ilmu adalah mim. Apa mim? Mahabbatullah, dapat kecintaan dari Allah. Nah orang yang berilmu dapat kecintaan dari Allah. Buktinya apa? Buktinya nih. Orang yang menuntut ilmu itu pahalanya sudah kita pelajari kemarin. Orang nih duduk di sini nih menuntut ilmu nih, baca kitab nih, pahalanya itu sama dengan sembahyang 1000 rakaat. Tuh. Orang yang menuntut ilmu pahalanya sama dengan menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Bisakah kita? Orang yang menuntut ilmu itu pahalanya sama dengan menyolatkan menyolatkan jenazah 1000 jenazah. Digabungkan tuh 1000 rakaat, 1000 orang sakit, 1000 mayat disembayangi. Itu luar biasa. Nah itu buktinya Pak, bukti Allah cinta, pahalanya luar biasa. Kita duduk di sini paham gak? Kamu gak ada paham gak? Apalagi kita nih
Majelis ilmu iya, majelis sholawat iya. Dua dapat. Tuh dua. Ikam duduk di sini sejam 2 jam, pahalanya luar biasa. Duduk di gardu, duduk di manakah kumpul-kumpul yang dikesahi kada bermanfaat, kada ada pahalanya. Duduk di sini pahalanya itu yang tadi, belum lagi pahala-pahala yang lain. Pertama membaca salawat tadi. Salawat ini luar biasa ibadah. Ibadah yang pasti diterima. Ikam tadi bersalawat. Nah, ada yang mukul terbang, ada yang nyair, ada yang baca rawi. Walaupun hati ikam lalai, tetap diterima oleh Allah salawat kita. Dan juga salawat ini nabi-nabi sebelumnya melaksanakan. Nabi-nabi sebelumnya melaksanakan salawat ini atau membaca salawat. Nabi Adam, tahu Nabi Adam? Nabi Adam tahu? Kada tahu Nabi Adam dan orang Islam ya. Tahu Nabi Adam? Nabi yang pertama. Tuh Nabi Adam, Nabi yang pertama. Nabi Adam itu dilahirkan ke diciptakan? Dilahirkan ke diciptakan? Diciptakan. Dari apa? Ya, dari tanah. Setelah Nabi Adam diciptakan, dimasukkan ruh ke dalam tanah tadi, bergeraklah Nabi Adam. Nabi Adam itu hidupnya di mana? Awal-awalnya di surga. Tuh, mau masuk surga? Mau, tanyai aja semuanya mau masuk surga. Tapi ibadah menuju surga kada mau. Itu pangsalahnya. Ya. Adam hidup di dalam surga sendirian. Satu-satunya manusia dalam surga sendirian. Fasilitas serba ada. Ikam di rumah lah, hidup sorangan. Di rumah tuh fasilitas ada semuanya. Kayak apa? Pasti ada timbul jenuh atau bosan. Nabi Adam di surga, luar biasa surga itu. Siapa yang hendak masuk surga? Tapi Tuhan tahu nih, Adam nih hidup sendirian nih. Ketika Nabi Adam tertidur, Nabi Adam tidur. Diambil tulang rusuk Nabi Adam, dari tulang rusuk itulah tercipta siapa istri Nabi Adam? Siti Hawa. Nah, dari tulang rusuk Nabi Adam diciptakanlah Siti Hawa. Bangun Nabi Adam ini dari tidurnya, bangun. Ada sesosok perempuan cantik di samping Nabi Adam. Namanya manusia. Manusia kan dikasih akal dan nafsu. Melihat binian Nabi Adam ini hendak meragap, tapi ditahan oleh Allah. Stop, jangan kau sentuh. Wah itu, jangan kau sentuh dulu kecuali bayar mahar. Nah, berarti mahar itu sudah zaman Nabi Adam. Yang saya terima nikahnya si Anu binti si Anu dengan mahar sekian rupiah tunai. Yalah, Nabi Adam tuh mau menyentuh Siti Hawa kada dibolehkan Tuhan. Stop, harus bayar mahar kepada Siti Hawa kalau mau halal. Ujar Nabi Adam, apa maharnya? Kata Allah, maharmu kepada Siti Hawa atau pada Hawa
itu membaca sholawat 20 kali. Nah, ada yang mengatakan satu riwayat 20 kali. Macam-macam tuh riwayatnya, ada 40 kali, ada 60 kali. Ada yang meriwayatkan 20 kali satu kali napas. Macam-macam. Intinya Nabi Adam maharnya untuk menikahi Siti Hawa apa tadi? Sholawat tuh. Berarti sholawat sudah dibaca oleh manusia pertama siapa? Nabi Adam. Kita nih luar biasa malam ini membaca sholawat. Luar biasa, keutamaan sholawat itu luar biasa. Apalagi dalam syair-syair tuh. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaih. Barang siapa hendak mendapatkan keberkahan, hendaklah inya bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah itu luar biasa. Kita duduk di sini sebentar aja, tapi terasa lawas. Ya kalau duduk kita di sini terasa lama, lamanya belum selesai ini. Tapi ketika kita menghadapi dunia, nah tidak terasa, tidak terasa. Tapi ketika nuntut nih kebaikan pasti terasa. Jalan menuju surga itu susah, berat. Al jannatu huffat bil makarih, an-naru huffat bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan yang tidak disukai. Ya lah, hampir merata. Disuruh sembahyang susah, disuruh berbuat kebaikan susah. Tapi an-naru huffat bisyahwat, neraka itu dikelilingi dengan syahwat yang dikehendaki. Ya kan? Lihat nih, hampir merata. Duduk aja nah kita terasa. Tapi kalau sudah kita di sini nih duduk dapat pahala, terus bulik dapat makanan gratis, ya itu terasa susah, pahala lagi. Tapi ketika kita nonton konser masuk bayar, ya kah? Apalagi sampai sana berdiri, karena berduduk berdiri sampai sana panas, nah tapaluh. Ya kalau sudah bayar panas, dapat nasi kada, malah kita nukar seorang nasi. Pahala kah? Dada pahalanya. Tapi disukai karena tadi an-naru huffat bisyahwat. Neraka itu dikelilingi dengan yang disenangi itu. Padahal bayar, iyalah. Apalagi kemarin yang di Jakarta tuh apa? Nah, itu sampai berjuta-juta nukar karsisnya aja. Ada yang ditipu lagi. Sudah nukar karcis sampai sana ada diterima, tipu. Tiketnya ke sana berapa? Yang lo PRT masuknya bayar, buliknya lagi. Itu makanya neraka itu dikelilingi yang dengan disukai itu. Surga dikelilingi dengan yang tidak disukai. Tapi itu yang harus dilawan. Itu paling susah. Kehidupan ini itu sudah
Kalau sudah urusan dunia cepat, kalau sudah urusan akhirat lambat. Iyalah lambat. Disuruh sembahyang susah, disuruh berjalan nakas. itu. Nah ini ikam prinsip jangan sampai meninggalkan sembahyang, itu aja. Aku pesan guruku dulu, apapun kerjaan ikam begawi di manakah, jangan ditinggalkan sembahyang. Kenapa? Itu yang menghilangkan keberkahan hidup ikam. Itu yang meninggalkan keberkahan hidup. Jangan sampai ditinggalkan. Mengaku Islam tapi kada sembahyang, kada lengkap Islamnya. Sembahyang walaupun belum bisa di awal waktu, kada apa-apa. Walaupun aku masih maksiat, sembahyang. Aku masih mabuk-mabukan, sembahyang. Aku masih main perempuan, sembahyang. Aku masih main judi slot, sembahyang. Karena sembahyang tadi itu merubahnya. Sembahyangnya masih maksiat, sembahyang. Karena terpikir, aku ini sembahyang tapi maksiat, agak apa sembahyangku? Itu merubah. Nah itu, masih maksiat juga, agak apa sembahyang? Tetap sembahyang. Itu kena merubah ikam. Ya jangan salah. Aku ini sudah maksiat, untuk apa sembahyang lagi? Kebanyakan dosaku. Nah itu kada diterima bisa. Tuhan itu ikam minta beberapa ribu permintaan pasti diterima Tuhan. Itu dengan Tuhan. Kalau dengan manusia sekali minta diberi, 2 kali minta diberi, 3 kali minta, marahnya. Minta terus. Dah itu. Sembahyang. Itu. Hidup susah, sembahyang. Sembahyang itu keadaan sakit pun disuruh sembahyang. Jangan sampai ditinggalkan. Susah hidupku jah. Hidupku tuh kayak kopi, pahit benar. Ya hidup tuh seperti kopi, kadang pahit, kadang manis nih. Ya, dirasakan. Ketika kita merasakan, mata akan terbuka. Ya kalau itu hidup seperti kopi, kadang ada manisnya, kadang ada pahitnya, tapi dirasakan. Itu. Nah intinya kembali ke sini. Dalam menuntut ilmu diusahakan ilmu itu harus diamalkan dalam keseharian. Sambungannya, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayah duna mujarradir riwayah fa abshir fa innal malaikata sama yabsutu laka ajnihataha idza masyaita wa hinal bahri tastaghfiru laka idza sa'aita. Nah luar biasa nih. Dan jika ada niatmu dan qasadmu, tujuanmu, qasad tujuan antaramu dan antara Allah Ta'ala pada menuntut ilmu itu akan mendapat hidayah. Tiada semata-mata riwayah, maka sukakan olehmu karena bahwasanya malaikat itu menghamparkan ia bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan.
dan segala ikan di laut itu memohonkan ampun bagimu kepada Allah Ta'ala apabila engkau berusaha di dalam menuntut ilmu itu. Nah, ini sudah dijelaskan awal kemarin, orang yang menuntut ilmu itu malaikat menghamparkan sayapnya, rela sayapnya diinjak-injak oleh penuntut ilmu. Dan nih luar biasa, sampai-sampai ikan, tahu ikan iwak, bahasa nih jukut, fish itu bahasa Inggris. Nah, sampai-sampai ikan di laut itu memintakan ampun kepada orang penuntut ilmu. Nah, ikam nih malam ini nih duduk di sini, ikan tuh nah di laut, berapa ikan di laut tuh? Luar biasa Allah Ta'ala, ikan tuh kan pernah habis. Pikirkan, seluruh dunia ini makan apa? Lauknya kebanyakan ikan, gak ada pernah habis, saking banyaknya tuh. Hitung aja kita dapat ampunan, atau ikan tuh memintakan ampun, berdoa kepada orang yang menuntut ilmu. Berarti ikan tuh luar biasa, kada berhabisan. Iyalah, itu di laut, belum lagi di sungai, ada yang di keramba lagi. Nah, iyalah di kolam memintakan ampun nih dengan ikan. Kalau kayak itu kada makan ikan aku nah. Bukannya seperti itu. Tetap ikan kebutuhan kita. Tetap. Luar biasa orang yang menuntut ilmu. Nah, ingat, ilmu yang mana? Ilmu yang bermanfaat, sampai-sampai ikan memintakan ampun kepada orang yang penuntut ilmu. Wallahu alam bisawab. Sampai situ dulu. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bisa kita amalkan dan bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Dan mudah-mudahan dengan berkat berkumpulnya kita di sini dikumpulkan Allah dalam surganya bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, Allah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah ya Allah, 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 ya Allah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala ruhi sayyidina bil arwah wa sayyidina bil ajsad al qabri bil kubur wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma salli qabla sabama qarana min kulli adhim qawla min qawli ila subhanahu wa ta'ala bihamdi. Ma sallallahu ala sayyidina salam min al harbi ajal majlis barak hadiyatan wasilah wa rahmatan min nazilah barakatan syai'un sadaqatan taqabbal nuqaddimu hadillah ala sayyidina sallam samil arwah abi ikhwanihim lam yursil sallallahu alaihi wasallam bakar wa tabna sallallahu alaihi ثم إلى أرواح
ولوالدينا ولأجلنا جميع مشايخنا معالم وزير جميع المسلمين والمسلمين خصوصا إلى روح Ibu Ma'rifah binti برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة واجعل قبرها فردا من النار اللهم انزل الرحمة والنعمة برحمتك يا ارحم الراحمين واجعلها فداء لها من النار فقاقا لها من النار اتقا لها من النار سرا وحجابا ونجاة لها من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه سيدنا محمد وسلم سبحان رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم